Laos, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos, terletak tenang di jantung Asia Tenggara. Meskipun Laos tidak memiliki pantai, negara ini memiliki sekitar 4.000 pulau. Hal ini juga menjadi kekurangan karena membatasi partisipasi negara dalam perdagangan maritim. Laos sering disebut sebagai Tanah Gajah Sejuta karena ratusan tahun yang lalu Raja Vangum mendirikan Kerajaan Lansang, yang secara harfiah berarti Tanah Gajah Sejuta. Gajah-gajah tersebut membentuk identitas negara ini. Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, kenyataannya sangat berbeda. Seluruh negara ini kini bahkan tidak memiliki 1.000 ekor gajah yang tersisa. Alasan dibalik ini sangat menyedihkan. Puluhan tahun perburuan ilegal dan deforestasi yang meluas telah mendorong gajah-gajah yang lembut ini menuju ambang kepunahan. Meskipun sejarah memberi Laos gelar-gelarnya yang megah, kehidupan sehari-hari di sini juga dipandu oleh aturan dan adat yang unik. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana cara Anda berperilaku di sekitar biksu. Dalam masyarakat Buddha Laos, biksu dihormati setinggi-tingginya. Menyentuh biksu dianggap tabu, terutama jika Anda seorang wanita. Bahkan tindakan sederhana seperti menyerahkan sesuatu langsung kepada biksu pun dihindari. Sebagai gantinya, orang meminta pria untuk menyerahkan barang itu atas nama mereka. Sebagai tanda penghormatan mendalam terhadap peran suci yang dimainkan oleh biksu dalam masyarakat. Hal lain yang bisa membuat pengunjung melanggar batas adalah tampilan kasih sayang di depan umum. Memeluk, mencium, atau menunjukkan keintiman fisik di tempat umum dianggap tidak sopan. Dan untuk orang asing, aturan ini lebih ketat. Terlibat dalam aktivitas romantis atau intim dengan penduduk lokal tanpa menikah bukan hanya dianggap tidak sopan, tetapi bisa berujung pada denda, deportasi, dan bahkan pembatasan untuk kembali ke negara ini. Rasa hormat juga berlaku di dalam rumah. Jika Anda diundang ke rumah seseorang di Laos, Anda akan menemukan kebiasaan kecil yang berarti tidur dengan kepala mengarah ke pintu dianggap membawa nasib buruk. Berjalan dengan keras atau menginjakkan kaki dengan berat di dalam rumah dianggap dapat menyebabkan perselisihan keluarga. Dan saat makan, mengetuk mangkuk atau panci dianggap tidak hanya kasar, tetapi juga cara mengundang nasib buruk. Karena kepercayaan lama mengatakan, ini bisa menarik roh jahat. Kehidupan sehari-hari juga dipengaruhi oleh tradisi yang sudah lama ada, yang mungkin tampak aneh bagi orang luar. Banyak orang Laos menghindari memotong rambut atau mencukur pada hari Rabu, dan mereka tidak mencuci rambut pada hari Kamis. Bahkan sesuatu yang biasa seperti membunyikan klakson dihindari, karena sebagian besar orang menganggapnya sebagai suara yang tidak perlu. Dengan hingga 45% pengemudi percaya bahwa klakson tidak memiliki tempat dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, peran wanita dalam budaya Laos menambah lapisan tradisi menarik lainnya. Tetapi pertama-tama, seperti biasa, apakah Anda menikmati video ini? Jangan lupa untuk menekan lonceng, bagikan dengan teman-teman, dan berlangganan jika belum. Tekan tombol suka agar kami tahu bahwa konten ini memberi dampak. Dan jika Anda menonton di ponsel, pastikan untuk menekan tombol hype di bawah. Itu sangat membantu saya menghasilkan pendapatan tambahan. Dan saya berjanji akan terus menghadirkan lebih banyak konten hebat. Wanita sering dikagumi karena kelembutan dan sikap mereka yang tenang. Sejak usia muda, mereka dibesarkan untuk menjadi sopan, rendah hati, dan terkendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang jarang ditunjukkan melalui gerakan besar. Sebagai gantinya, cinta di sini dapat diekspresikan dengan cara yang paling sederhana, senyum malu, seikat nasi ketan kecil, atau bahkan tali putih yang diikat di pergelangan tangan. Tali putih itu lebih dari sekadar dekorasi. Itu bisa menjadi pesan diam dari kasih sayang, menandakan Anda sebagai orang yang spesial dalam hidup mereka. Namun, meskipun penuh kelembutan, pernikahan tidak selalu mudah bagi wanita Laos. Statistik mengungkapkan bahwa hampir 35% wanita antara usia 18 hingga 30 tahun belum pernah menikah. Bagi banyak orang, tantangan ini terkait dengan aturan budaya dan regulasi pemerintah. Bahkan, Laos memiliki beberapa undang-undang paling ketat di Asia Tenggara mengenai pernikahan antara orang lokal dan orang asing. Jika seorang pria asing ingin menikahi wanita Laos, dia harus tinggal di negara tersebut
setidaknya selama 3 bulan, mengajukan dokumen yang panjang untuk membuktikan latar belakangnya, dan menunggu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan persetujuan. Bahkan setelah itu, pemerintah masih bisa menolak permohonan tersebut. Dan ketika pernikahan benar-benar terjadi, ada twist mengejutkan. Berbeda dengan banyak budaya, di Laos seringkali pengantin pria yang pindah ke rumah keluarga pengantin wanita. Di banyak bagian dunia, adalah hal yang biasa bagi pengantin wanita untuk pindah ke rumah pengantin pria setelah menikah. Namun di Laos, seringkali pengantin pria yang pindah ke rumah keluarga pengantin wanita. Praktik ini sangat umum di kalangan orang Lao Lowland atau Lao Lom, yang merupakan mayoritas penduduk negara ini. Alasan praktik ini bukan tentang kekayaan atau status, melainkan tentang warisan. Dalam budaya Laos, wanita dianggap sebagai penjaga tanah, pelindung akar dan tradisi keluarga. Dengan pindah ke rumah pengantin wanita, pengantin pria tidak hanya membantu pekerjaan keluarga dan mendukung mertua, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang diteruskan melalui pihak keluarga wanita. Jika Anda berada di posisi itu, apakah Anda setuju untuk pindah dan membantu keluarga istri Anda? Jika ya, beri komentar dengan angka 4. Dan jika tidak, bagikan pendapat Anda dengan kami. Ritual pernikahan itu sendiri mencerminkan simbolisme ini. Pengantin pria tiba di rumah pengantin wanita dengan membawa tempat tidur dan bantal. Sementara teman-temannya membawa hadiah untuk keluarga. Sebelum masuk, dia harus melangkah di atas jalan daun pisang yang ditutupi krisan kuning dan mencuci kakinya sebagai tindakan pemurnian. Hanya setelah itu dia disambut dalam peran barunya di dalam rumah. Beberapa pria tinggal hanya beberapa tahun sebelum mendirikan rumah mereka sendiri, sementara yang lain tinggal seumur hidup, menjadi menantu sejati di rumah tersebut. Apapun itu, tradisi ini menekankan pentingnya wanita sebagai pengikat keluarga dan budaya di Laos. Frasa pencurian istri terdengar dramatis, hampir seperti adegan dari sebuah film. Namun di beberapa komunitas di Laos, terutama di kalangan orang Hamong, tradisi ini telah dipraktikkan selama beberapa generasi. Ini merujuk pada seorang pria yang mengambil wanita yang ingin dinikahinya, kadang-kadang tanpa sepengetahuan atau persetujuan sebelumnya. Setelah dia dibawa ke rumahnya, persiapan pernikahan hampir segera dimulai. Akar tradisi ini terletak pada realitas ekonomi. Di banyak komunitas Hamong, lamaran pernikahan memerlukan harga pengantin yang mahal. Seringkali terlalu mahal bagi keluarga yang lebih miskin. Bagi beberapa pria, menculik pengantin menjadi cara untuk menghindari hambatan ini. Itu dianggap bukan sebagai tindakan permusuhan, tetapi sebagai bukti tekad. Bahkan, gadis-gadis muda sering diajari bahwa suatu hari mereka mungkin akan dibawa dengan cara ini, dan itu adalah bagian dari takdir mereka. Namun, konsekuensi bagi wanita bisa sangat berat. Banyak yang tidak siap, tiba-tiba ditarik dari keluarga mereka, dan dipaksa menjalani kehidupan baru tanpa pilihan. Apa yang bagi sebagian orang disebut tradisi, bagi yang lain dilihat sebagai trauma. Hal ini menjadikan pencurian istri salah satu praktik yang paling diperdebatkan di Laos. Pada zaman modern, pemerintah Laos telah mengambil sikap tegas terhadap kebiasaan seperti ini. Sejak 1991, undang-undang secara eksplisit melarang pernikahan dini dan praktik seperti pencurian istri. Namun, di daerah pegunungan terpencil, penegakan hukum tetap sulit. Tradisi lama tetap ada, meskipun generasi muda dan pengaruh luar menyerukan perubahan. Makanan di Laos bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kreativitas, tradisi, dan kadang-kadang keberanian yang mengejutkan. Salah satu contohnya adalah hidangan yang disebut sup lada kayu. Sesuai namanya, bahan utamanya bukan daging atau sayuran, tetapi kayu itu sendiri. Kulit dan cabang pohon lada dipotong kecil-kecil dan direbus menjadi sup yang harum dan sedikit pedas. Seiring waktu, kulit kayu itu menjadi cukup lunak untuk dimakan. Sementara kayu dalamnya dikunyah seperti tebu, dan kemudian dibuang. Penduduk setempat percaya bahwa sup ini membantu mendinginkan tubuh dan membersihkan racun, menjadikannya sebagai obat sekaligus makanan bagi mereka yang merasa petualang. Laos juga menawarkan kalajengking air raksasa. Makhluk ini digoreng hingga garing dan dikatakan rasanya sedikit mirip udang.
Meskipun cangkangnya yang keras bisa sulit digigit. Kemudian ada larva semut yang muncul dalam sup atau dibungkus dalam omelet. Jauh dari tidak menyenangkan. Mereka memiliki rasa yang ringan dan asam, serta tekstur halus yang meletus di mulut. Mengejutkan banyak orang yang pertama kali mencicipinya. Mungkin yang paling aneh dari semuanya adalah teh kotoran ulat sutra. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Kotoran ulat sutra dikumpulkan, dibersihkan, dan dikeringkan sebelum dicampur dengan daun teh. Hasilnya adalah minuman dengan aroma tanah dan rumput, serta rasa yang semakin dalam dengan setiap tegukan. Penduduk setempat menggambarkannya sebagai rasa dari tanah itu sendiri. Sederhana, namun anehnya mengesankan jika Anda punya kesempatan untuk mencoba salah satu dari ini. Yang mana yang akan Anda coba terlebih dahulu? Sup lada kayu, kalajengking air raksasa, atau mungkin teh kotoran ulat sutra? Beritahu saya di komentar. Laos tidak hanya kreatif di dapur. Dengan luar biasa, orang-orangnya juga telah menemukan cara untuk mengubah salah satu bab paling gelap negara ini menjadi sesuatu yang berguna, bahkan indah. Ketika kebanyakan orang memikirkan tempat yang paling banyak dibom di dunia, mereka membayangkan kota-kota seperti Baghdad atau Hiroshima. Namun, sedikit yang menyadari bahwa Laos memiliki rekor tragisnya sendiri. Antara tahun 1984 hingga 1973, negara ini mengalami hampir 580.000 misi pengeboman. Itu setara dengan lebih dari 2 juta ton bahan peledak. Rata-rata, satu bom dijatuhkan setiap 8 menit selama 9 tahun berturut-turut. Bekas luka dari era itu masih terlihat hingga hari ini, terutama di daerah pedesaan. Namun, orang Laos, yang dikenal karena ketangguhan mereka, telah menemukan cara-cara luar biasa untuk mengubah masa lalu yang menyakitkan ini setelah dijinakkan. Bom dijadikan alat sehari-hari dan bahkan karya seni. Warga desa membentuk kembali kasing logam berat menjadi sendok, pisau, cangkul, atau bahkan tiang rumah yang kokoh. Kursi-kursi besar telah dibuat dari fragmen bom, dan cangkir minum yang terbuat dari kasing peluru tidak hanya tahan lama, tetapi juga terlihat elegan. Bom besar bahkan bisa dijual seharga $100. Menciptakan ekonomi kecil namun berarti, beberapa pengrajin bahkan mengubah fragmen menjadi perhiasan, gelang, dan liontin yang dijual sebagai perhiasan perdamaian. Turis dari seluruh dunia membeli karya-karya ini, membawa pulang bukan hanya souvenir, tetapi simbol kelangsungan hidup dan transformasi di luar desa-desa yang ada. Laos juga menyimpan rahasia yang terkubur dalam lanskapnya. Mungkin yang paling terkenal di antaranya adalah dataran belingkar. Tersebar di dataran Siang Hoang, terdapat lebih dari 2.000 kendi batu raksasa. Beberapa di antaranya setinggi orang dan berbobot beberapa ton. Tidak ada yang tahu dengan pasti mengapa kendi-kendi itu dibuat. Beberapa percaya bahwa mereka dulu digunakan untuk menyimpan air selama musim kemarau. Lainnya berpikir bahwa kendi-kendi itu digunakan untuk menyimpan anggur untuk perayaan kemenangan kuno. Para arkeolog menyarankan bahwa mereka mungkin digunakan sebagai peti jenazah, karena ada sisa-sisa manusia dan artefak yang ditemukan di dekat banyak dari mereka. Meskipun sudah bertahun-tahun dilakukan penelitian, tujuan sebenarnya tetap menjadi salah satu misteri besar di Asia Tenggara. Situs luar biasa lainnya terletak di Vieng Sai, di mana hampir 500 gua membentang melalui pegunungan kapur dekat perbatasan Vietnam. Selama kampanye pengeboman Amerika, gua-gua ini menjadi kota tersembunyi. Sekitar 23.000 orang tinggal di dalamnya untuk keselamatan. Mengubah gua-gua tersebut menjadi sekolah, rumah sakit, toko roti, bahkan kantor pemerintahan. Pada malam hari, penduduk desa keluar untuk bertani di ladang, kembali ke tempat perlindungan sebelum fajar. Saat ini, gua-gua tersebut berdiri sebagai monumen sejarah dan pengingat yang mengharukan tentang ketangguhan selama masa perang. Baik dataran belingkar maupun Gua Vieng Sai menunjukkan bagaimana sejarah ditulis tidak hanya dalam buku, tetapi juga dalam tanah itu sendiri. Situs-situs ini menghubungkan kehidupan sehari-hari orang Laos modern dengan perjuangan dan pencapaian nenek moyang mereka. Laos sering digambarkan sebagai negara tertidur di Asia Tenggara, dan itu bukan tanpa alasan.
Jika Anda keluar dari ibu kota Vientiane, waktu tampaknya melambat dengan ritme yang tenang di desa-desa pinggir sungai sepanjang Mekong atau kota-kota kecil di pegunungan. Kehidupan berjalan dengan kecepatan sendiri, tanpa terburu-buru dan tanpa gangguan. Salah satu hal pertama yang mengejutkan pengunjung adalah kesunyian. Tidak seperti banyak kota Asia yang dipenuhi dengan klakson yang terus-menerus. Jalan-jalan di Laos hampir sunyi, lampu lalu lintas jarang terlihat. Namun para pengemudi saling memberi jalan dengan kesabaran dan senyuman. Klakson dihindari bukan hanya karena kesopanan, tetapi karena banyak orang Laos percaya itu mengganggu keharmonisan. Ini menciptakan suasana yang terasa tenang dan penuh rasa hormat. Rutinitas sehari-hari mencerminkan rasa mudah ini. Orang-orang berkumpul untuk memetik sayuran liar, memasak nasi ketan, dan berbagi tawa. Tawa, pada kenyataannya, dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan. Banyak orang Laos percaya bahwa sering tersenyum dan tertawa membawa hidup yang lebih panjang, sehat, dan bahagia. Sangat umum melihat warga desa yang sudah berusia 80-an atau 90-an tetap kuat dan ceria, mengaitkan umur panjang mereka dengan filosofi sederhana ini, sementara pedesaan menawarkan kesederhanaan yang tenang. Ibu kota Vientiane memberikan suasana uniknya sendiri. Pada pandangan pertama, Vientiane hampir tidak terlihat seperti ibu kota. Dengan luas hanya 500 mil persegi dan kurang dari 1 juta penduduk. Kota ini lebih terasa seperti kota provinsi yang tenang daripada pusat politik dan budaya negara ini, tetapi justru karena kecilnya ukuran ini. Rasa kekosongan yang disengaja. Vientiane menjadi begitu unik. Kehidupan di sini tidak tentang gedung pencakar langit yang menjulang atau kemacetan lalu lintas. Sebaliknya, ini tentang kesederhanaan, spiritualitas, dan ritme lembut dari sungai Mekong yang mengalir di samping kota. Berjalan melalui Vientiane mengungkapkan karakternya. Di pagi hari, jalan-jalan hidup tidak dengan suara klakson yang keras, tetapi dengan nyanyian lembut dari biksu yang mengumpulkan sumbangan. Warga setempat berlutut dengan hormat, menawarkan nasi ketan atau buah sebagai lonceng kuil bergema di kejauhan. Saat matahari terbenam, tepi sungai Mekong berubah menjadi panggung komunitas. Keluarga-keluarga berkumpul untuk menyaksikan matahari terbenam di bawah cakrawala. Memancarkan air dengan warna emas dan mawar, penjual jalanan menyajikan mangkuk sup mie yang mengepul. Anak-anak bermain di dekatnya, dan warga yang lebih tua berlatih tai chi atau menari bersama di luar ruangan. Ini adalah ekspresi kehidupan komunitas yang sederhana, namun mendalam. Vientiane juga membawa simbol kebanggaan nasional. Monumen Patuxai, yang sering dibandingkan dengan Arc de Triomphe di Paris, berdiri tegak di pusat kota. Dibangun pada tahun 1960-an. Monumen ini menghormati mereka yang berjuang untuk kemerdekaan dan menjadi pengingat sejarah Laos yang penuh gejolak. Tidak jauh dari sana adalah Phat That Luang, sebuah stupa emas yang menjulang yang berkilau di bawah sinar matahari, dianggap sebagai monumen paling suci di Laos. Itu melambangkan iman dan persatuan yang abadi. Bagi orang Laos, mengunjungi stupa bukan hanya tindakan agama, tetapi cara untuk menegaskan identitas nasional mereka. Apa yang membuat Vientiane benar-benar khas, bagaimanapun, adalah keseimbangannya antara tradisi dan adaptasi. Meskipun Anda tidak akan menemukan rantai kopi 24 jam, atau mal belanja tanpa akhir, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih langka ibu kota di mana berbagai mata uang diterima dengan santai. Dari Kip Laos hingga Baht Thailand, dolar AS, dan bahkan dong Vietnam. Bagi para pelancong, Vientiane menawarkan kesempatan untuk mengalami ibu kota yang tidak seperti yang lain. Ini tidak dibangun untuk kecepatan atau tontonan, tetapi untuk refleksi dan koneksi. Di jalan-jalan yang tenang, kuil-kuil emas, dan pertemuan di tepi sungai, pengunjung menemukan bahwa inti dari Laos bukan terletak pada ukurannya, tetapi pada kemampuannya untuk membuat momen-momen paling sederhana terasa bermakna. Dari ibu kota, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke sudut-sudut negara lain, di mana pesona Laos semakin bersinar. Mungkin yang paling terkenal adalah Luang Prabang, kota warisan dunia UNESCO, di mana tradisi dan pesona berpadu dengan sempurna. Pada pagi hari,
Jalan-jalan bersinar lembut saat para biksu berjalan tanpa alas kaki untuk menerima sumbangan. Jubah safron mereka menciptakan pemandangan ketenangan. Pengunjung bangun lebih awal untuk menyaksikan ritual ini. Lalu berkeliling pasar pagi, tempat makanan pegunungan yang tidak biasa dijual. Mulai dari herbal hutan hingga ikan sungai. Kota ini sendiri, dengan campuran rumah kolonial Perancis dan kuil emas, terasa seperti museum hidup. Saat malam tiba, para wisatawan naik Gunung Fauzi untuk menyaksikan matahari terbenam di atas Sungai Mekong, menyelimuti atap dan sungai dengan cahaya yang hangat dan tak terlupakan. Jauh di selatan terletak dataran Bolaven, yang dikenal dengan air terjunnya dan perkebunan kopinya. Di sini, para wisatawan bisa melakukan lebih dari sekadar mencicipi kopi. Mereka bergabung dengan petani untuk memetik ceri yang matang, mengeringkan biji di bawah sinar matahari, dan memanggang batch pertama mereka dengan tangan. Aroma kaya kopi memenuhi udara, dan hadiahnya adalah secangkir kopi segar yang dinikmati langsung di perkebunan. Selain kopi, dataran ini menyembunyikan banyak air terjun, tempat para pendaki melewati jalur hutan dan berenang di kolam yang jernih dan sejuk, jauh dari keramaian turis. Untuk mereka yang mencari petualangan, Laos Utara menawarkan Nong Hiao, sebuah desa di tepi sungai yang dikelilingi oleh tebing batu kapur yang menjulang. Kehidupan di sini bergerak dengan pace yang tenang, namun peluang untuk menjelajah melimpah. Pengunjung berlayar menyusuri Sungai Nam O, berhenti di desa-desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Pendakian menuju Pha Daeng Viewpoint mengungkapkan pemandangan panorama lembah hijau, puncak yang diselimuti kabut, dan sungai yang berkelok-kelok seperti benang perak di bawah. Pada malam hari, makan malam di tepi sungai sederhana namun tak terlupakan, dengan suara aliran air sebagai latar belakang yang sempurna. Kemudian ada Phang Vieng, yang dulunya dikenal sebagai pusat pesta para backpacker, tetapi kini telah diperbarui sebagai surga untuk relaksasi dan petualangan luar ruangan. Di sini, para wisatawan bisa berkeliling dengan kayak atau mengapung di Sungai Namsong, meluncur di atas tali zipline melintasi lembah, atau menjelajahi gua-gua tersembunyi di Gunung Karst untuk pengalaman yang benar-benar menakjubkan. Balon udara panas naik di atas lanskap, menawarkan pemandangan ladang padi dan tebing batu kapur yang disinari cahaya matahari pagi yang emas. Saat matahari terbenam, para wisatawan duduk di tepi sungai, menyaksikan langit berubah menjadi merah sementara jangkrik mulai bernyanyi malam. Masing-masing destinasi ini menceritakan kisah berbeda tentang Laos, ketenangan spiritual Luang Prabang, kekayaan alam dataran Bolaven, semangat petualangan Nong Hiao, dan keseimbangan antara kegembiraan dan kedamaian di Phang Vieng. Bersama-sama, mereka menunjukkan mengapa Laos, meskipun sering diabaikan, meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang datang untuk menjelajahi. Setiap festival memiliki makna tersendiri, namun semuanya berbagi rasa kegembiraan, rasa syukur, dan koneksi. Festival yang paling terkenal adalah Bun Pimay, Tahun Baru Laos, yang diadakan setiap bulan April. Selama 3 hari yang meriah, seluruh negara hidup dengan ritual dan kegembiraan. Orang-orang memulai dengan memandikan patung Buddha, sebuah tindakan simbolis untuk menghapus nasib buruk dan menyambut berkat. Keluarga-keluarga berkumpul untuk menghormati leluhur, berdoa, dan berbagi makanan. Namun bagian yang paling dikenal dari Bun Pimay adalah pelemparan air. Jalanan berubah menjadi medan pertempuran yang menyenangkan di mana anak-anak, orang tua, bahkan biksu ikut bergembira. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat seperti pertempuran air besar, tetapi bagi orang Laos, itu juga merupakan ritual pembersihan, ekspresi pembaruan dan kegembiraan. Festival penting lainnya adalah Baun Org Phansa, yang menandai berakhirnya retreat musim hujan para biksu. Pada bulan Oktober, kota-kota sepanjang Mekong bersinar dengan ribuan lentera yang mengapung dilepaskan ke sungai. Pemandangan lampu-lampu ini mengapung di bawah langit yang diterangi bulan sangat memukau, melambangkan harapan dan pembebasan karma buruk. Pada waktu yang sama, perlombaan perahu naga membawa seluruh komunitas berkumpul. Kerumunan berkumpul di tepi sungai, bersorak saat perahu panjang berwarna-warni melaju cepat melalui air mengikuti irama drum. Pada bulan November, Festival Dat Luang di Vientiane menjadi acara paling suci di negara ini.
Para peziarah dari seluruh Laos, bahkan dari negara tetangga, datang untuk mengelilingi stupa emas Pha That Luang. Mengenakan pakaian tradisional, kelompok-kelompok ini menari dengan iringan suara kain, alat musik bambu unik dari daerah tersebut. Festival ini memadukan upacara Buddha yang khidmat dengan parade yang riang, pasar, dan pesta bersama, menciptakan suasana yang penuh hormat namun juga penuh keceriaan. Salah satu festival yang paling spektakuler dan tidak biasa adalah Baun Bang Phai, festival roket yang diadakan pada bulan Mei atau Juni. Desa-desa membuat roket-roket besar buatan sendiri, seringkali dihiasi dengan pola warna-warni, dan meluncurkannya tinggi ke langit. Ledakan-ledakan ini dimaksudkan sebagai doa untuk hujan, memastikan ladang yang subur untuk musim tanam. Di samping peluncuran roket, ada parade yang meriah, tarian singa, dan permainan. Festival ini bising, penuh energi, dan dipenuhi tawa. Menunjukkan sisi ceria budaya Laos, kami baru saja menjelajahi 12 fakta luar biasa tentang Laos yang mengungkapkan sebuah negara yang penuh misteri dan sangat manusiawi. Dari identitas kuno sebagai tanah gajah sejuta, hingga tabu sehari-hari yang membimbing kehidupan sosial. Dari tradisi pernikahan unik, hingga praktik kontroversial seperti pencurian istri. Laos adalah tempat di mana sejarah dan budaya bersatu dengan cara yang tak terduga. Kami telah melihat bagaimana makanan yang tidak biasa, dari sup lada kayu hingga teh kotoran ulat sutra, mencerminkan semangat yang penuh daya cipta. Kami juga menemukan bagaimana bom dari perang telah dilahirkan kembali menjadi alat dan bahkan perhiasan. Bukti ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Kami telah mengunjungi dataran belingkar, Gua Vieng Sai, desa-desa yang tenang di tepi sungai, dan sebuah ibu kota yang tidak seperti ibu kota lainnya di Asia Tenggara. Yang paling mencolok adalah ritme kehidupan. Laos bergerak perlahan, tenang, hampir seperti tertidur dibandingkan dengan negara tetangganya. Namun kecepatan ini justru yang membuatnya istimewa. Ini adalah negara yang merangkul kesederhanaan, tawa, dan kebersamaan. Destinasi terkenalnya, Luang Prabang, Dataran Bolaven, Nong Khiao, dan Phang Vieng. Masing-masing menceritakan kisah keindahan dan keseimbangan. Dan festival-festivalnya, mulai dari pertempuran air di Bun Pimai hingga peluncuran roket di Baun Bang Phai, menggambarkan sebuah bangsa yang menemukan kegembiraan baik dalam penghormatan maupun perayaan. Laos mungkin bukan negara yang paling banyak dikunjungi di Asia, tetapi mungkin itu yang justru membuatnya begitu mempesona. Ia menawarkan para pelancong kesempatan untuk tidak hanya melihat, tetapi merasakan hubungan yang lebih dalam dengan tradisi, alam, dan sisi kehidupan yang lebih tenang. Jika Anda menikmati perjalanan ini ke kehidupan nyata Laos, beritahu kami di komentar fakta mana yang paling mengejutkan Anda. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk tekan tombol langganan. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.